Channel. Broadcasting Service. Pra-peradilan MKS ditolak. Publik nilai fakta persidangan tak tercermin dalam putusan. Lampu ruang sidang Pengadilan Negeri Sengkang masih menyala ketika palu hakim diketuk. Kamis sore, 15 Januari 2026, putusan itu akhirnya dibacakan. Permohonan pra-peradilan Muhammad Kurnia Syam atau MKS ditolak seluruhnya. Kalimat singkat namun berdampak panjang bukan hanya bagi MKS, tetapi juga bagi perdebatan tentang bagaimana hukum bekerja dan sejauh mana ia mengoreksi kekuasaan penyidikan. Selama 3 hari persidangan, ruang sidang pra-peradilan PN Sengkang menjadi panggung adu argumen hukum. Di sana, kuasa hukum MKS berusaha membongkar prosedur penyidikan Kejaksaan Negeri Wajo yang mereka nilai syarat cacat formil. Di sisi lain, jaksa bertahan pada dalil bahwa seluruh tindakan penyidikan telah sah menurut hukum. Sidang yang berjalan hingga malam, Kamis malam 15 Januari 2026, persidangan memasuki hari ketiga. Waktu berjalan melewati jam kerja pengadilan. Saksi demi saksi dihadirkan. Dari pemohon, 2 saksi fakta dan 1 saksi ahli pidana memberikan keterangan yang menurut kuasa hukum MKS membuka tabir persoalan prosedural penyidikan. Berita acara pemeriksaan atau BAP dipersoalkan. Ada yang tak diparaf oleh terperiksa, ada pula yang diparaf namun tak ditandatangani penyidik. Detail administratif yang bagi orang awam tampak sepele, tetapi dalam hukum acara pidana bisa menentukan sah atau tidaknya sebuah proses. Laporan hasil pemeriksaan atau LHP Inspektorat pun menjadi titik krusial. Dokumen yang dijadikan dasar perhitungan kerugian negara itu diperdebatkan keabsahannya. Ketidaksesuaian antara dokumen asli dan salinan legalisir, serta ketiadaan unsur otentik, membuat LHP tersebut dipersoalkan sebagai alat bukti. Di tengah persidangan, muncul pengakuan yang mengejutkan. Seorang saksi dari pihak kejaksaan yang juga berstatus penyidik, menyatakan bahwa sejak pemeriksaan awal hingga penetapan sebagai tersangka, MKS tidak pernah didampingi penasehat hukum. Padahal perkara yang disangkakan memiliki ancaman pidana di atas 5 tahun, kategori yang menurut hukum acara mewajibkan pendampingan. Ahli dan tafsir hukum yang bertabrakan. Seksi ahli pidana yang dihadirkan pemohon menegaskan, keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, atau SPDP, dan pemeriksaan tanpa pendampingan hukum berpotensi menjadikan penyidikan unprosedural. Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan menetapkan kerugian keuangan negara berada pada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, bukan lembaga audit lain. Bagi tim kuasa hukum MKS, rangkaian fakta ini seharusnya cukup untuk menggugurkan keabsahan penetapan tersangka. Pra-peradilan, dalam pandangan mereka, adalah ruang untuk menguji batas kekuasaan penyidik. Namun harapan itu kandas di ujung putusan. Putusan dan kekecewaan. Ketika hakim menyatakan permohonan pra-peradilan ditolak, raut kecewa tak terelakkan. Alfian Syafarid, kuasa hukum MKS, menyebut banyak argumentasi hukum yang telah disampaikan dari permohonan, replik, hingga kesimpulan tidak tercermin dalam pertimbangan hakim. Bagi mereka, putusan ini bukan sekedar kekalahan prosedural, melainkan tanda bahwa pra-peradilan gagal menjalankan fungsi korektifnya. Rencana untuk menempuh langkah lanjutan termasuk pelaporan dugaan pelanggaran kode etik hakim pun disiapkan. Antara efektivitas dan keadilan prosedural. Secara hukum, penolakan pra-peradilan membuat posisi Kejaksaan Negeri Wajo kian kokoh. Penyidikan dapat dilanjutkan. Berkas perkara dapat disiapkan menuju persidangan pokok. Negara, dalam kacamata prosedural, tetap melangkah maju. Namun bagi publik yang mengikuti jalannya sidang, pertanyaan lain muncul. Jika fakta-fakta prosedural yang terungkap di persidangan pra-peradilan tidak cukup menggugurkan proses, lalu di mana ruang koreksi ITU berada? Kasus MKS kembali memperlihatkan tegangan klasik dalam penegakan hukum Indonesia antara keinginan menindak kejahatan secara efektif dan kewajiban menjaga hak-hak dasar warga negara. Hukum acara seharusnya menjadi pagar, bukan formalitas. Fakta yang belum usai. Penolakan pra-peradilan bukan akhir cerita. Fakta-fakta yang terungkap di ruang sidang PNS Sengkang kini berpindah medan. Ia akan diuji ulang di persidangan pokok perkara, melalui eksepsi, pembuktian, dan pembelaan. Bagi MKS, perjuangan hukum berlanjut. Bagi publik, kasus ini meninggalkan satu refleksi penting. Ketika pra-peradilan gagal membunyikan alarm, maka sidang pokok perkara menjadi satu-satunya tempat untuk mencari keadilan yang tertunda. Dan di antara berkas, pasal, serta palu hakim, nasib seorang warga negara terus bergulir, menunggu apakah hukum akan berhenti sebagai prosedur atau benar-benar hadir sebagai keadilan. Jurnal8.com, Andi Zeva melaporkan. Ikuti terus berita selanjutnya, hanya di Heri Goa Channel.